Assalamualaikum YouTube. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan mereview drone murah. Harganya 350 ribuan. Drone apa kira-kira? Dengan kamera bisa FPV dan kameranya dapat Anda kendalikan naik dan turun. Pastinya mantap ya. Dan ini dia drone-nya. Drone-nya adalah P8 drone. Pada saat Anda membeli drone ini, Anda diberikan satu buah tas seperti ini. Simple ya. Jadi nggak pakai kotak, hanya tas seperti ini aja. Nah, untuk tasnya sendiri, sebenarnya ini tas bukan hardcover. Tetapi di dalam kainnya ini ada foam ya. Memory foam. Jadi kalau kita tekan seperti ini, dia kembali ke bentuk awalnya. Jadi lumayan ya, 350 dapat tas, drone-nya sudah kamera, bisa naik turun kameranya dari remote Anda. Dan bagaimana kualitas kameranya? Kita buka dulu ya. Nah, yang pertama Anda diberikan satu buah user manual. User manual pasti ya. Di user manual ini Anda bisa melihat aplikasi apa yang digunakan untuk FPV, menampilkan hasil citra kameranya ke handphone Anda. Dan di user manual ini Anda bisa melihat tata cara pengecasannya, kemudian bagaimana perawatannya, spare part apa aja yang dibutuhkan oleh drone ini, semua ada di sini. Dan ada juga fungsi-fungsi dari tombolnya. Jadi sangat mudah, lengkap, dan bahasanya adalah bahasa Inggris. Sedikit-sedikit paham lah kalau bahasa Inggris ya. Nah, ini dia, ada user manual. Ini satu untuk drone-nya dan yang satu untuk kamera FPV-nya. Mantap. Yang paling keren dari drone ini, ada spare untuk gear shaft-nya dari motor ke propeller seperti ini ya. Nah, jadi dari awal saya nge-review drone di channel ini, baru drone ini yang diberikan gear seperti ini. Jadi fungsinya gear ini banyak banget lah. Dan cukup riskan banget. Karena gear ini kalau sudah rusak, kalau kita nggak tahu ukurannya, mau cari kemana? Ya, tapi dari pabrikan P8 drone ini dibekali oleh spare gear shaft, penghubung antara motor dan propellernya. Ya. Kalau sering crash, kemudian kita take off di tempat yang kurang begitu rata, pada saat take off, baling-balingnya terhalang, kemudian nabrak benda, nabrak tembok, nabrak pohon, pasti ini yang dihajar nih. Kemudian satu lagi, gear yang ada pada dinamonya, itu pasti akan rusak. Dari pabrikan P8 drone diberikan 2 buah spare, jadi aman kita main ya. Tapi kalau bisa terbang aman, jangan sampai spare-nya ini dipakai ya. Mantap. Kemudian Anda diberikan 4 buah propeller guard. Anda bisa terbang di indoor ataupun di outdoor dengan menggunakan propeller guard ini. Tetapi saya jarang banget, hampir tidak pernah menerbangkan drone dengan propeller guard ya. Meskipun drone yang mahal seperti Phantom, DJI Spark, saya nggak pernah make yang namanya propeller seperti ini. Karena fungsi drone memang tidak diterbangkan di indoor. Jadi, come on guys, belajar drone jangan di dalam rumah, di dalam kamar. Kalau di dalam kamar, tempatnya sempit dan kalau manuver itu tidak cukup baik ya, kurang puas. Berbeda dengan Anda belajar drone di tempat terbuka seperti ini. Manuvernya enak, dan kalau ada kameranya, hasilnya juga akan lebih bagus ya ketimbang Anda mencoba kameranya di dalam ruangan atau di dalam kamar ya. Dan selanjutnya Anda diberikan kabel untuk mengecas. Tipenya adalah micro USB, dapat Anda hubungkan langsung ke power bank, kemudian cas handphone, USB laptop, PC bisa, dan satu buah obeng untuk bongkar-bongkar lah sedikit-sedikit. Siapa tahu gearnya tadi rusak, bisa Anda bongkar dengan ini obengnya. Kemudian Anda diberikan
4 buah spare propeller. 2 untuk CW dan 2 untuk CCW. Seperti ini dia. Jadi untuk propellernya tidak jadi satu dengan frame-nya. Mirip seperti DJI Mavic Mini ya. Ada 2 seperti ini. Tinggal disesuaikan aja propeller yang rusak sebelah mana, ada indikatornya, ada tandanya. A1, A2, B1, B2. Cukup mudah untuk menggantinya. Selanjutnya, Anda diberikan 2 buah joystick yang dapat dilepas. Jadi joysticknya ini bentuknya dari plastik ya, bahannya. Kemudian bentuk di bagian atas ini seperti ada gripnya. Ada seperti gigi-giginya terbuat dari plastik. Dan kalau bentuknya seperti ini, cukup nyaman digunakan menerbangan dengan 2 tangan, 2 jari ya, seperti ini. Enak banget. Dan ini dia remote-nya. Tinggal langsung dimasukkan saja ke sini untuk joysticknya. Simple. Jadi kalau Anda meletakkan di dalam tas seperti ini, dia akan timbul. Tasnya itu akan timbul seperti ini. Jadi pada pabrikannya meletakkan drone dan remote-nya itu joysticknya dilepas dan diletakkan di plastik. Nah, kalau ada tempat di dalam sini untuk meletakkan joysticknya ini, wih, mantap banget ya. Harga 350, keren. Ya. Untuk transmitternya seperti ini, mirip seperti transmitter dari pabrikan DJI. Ada 2 buah antena variasi di bagian atas, kemudian ada gripnya kiri dan kanan. Untuk meletakkan handphone ada di sini. Untuk gripnya di dalam sini ada seperti spons ya. Jadi bukan karet. Hanya ada 1 spons saja di bagian bawah. Di bagian atas tidak ada sponnya. Untuk tombol-tombolnya dibekali indikator tetapi berbahasa Cina. 2 di sini, 2 di kiri kanan, atas bawah, dan ada tombol trimming. Ini dia untuk trimming maju dan bergeser ke kiri dan ke kanan. Untuk powernya, transmitter ini dibekali oleh 3 buah baterai A2 untuk memberikan power pada transmitternya. 1 baterai 1,5 berarti 3 adalah 4,5 volt. Bagaimana nih jangkauannya nih 4,5 volt? Kalau menurut saya kurang begitu bagus ya. Karena semakin besar voltnya, semakin besar sinyal yang ditembakkan dari remote ke drone-nya. 1 belum terpasang, nanti akan kita pasang ya. Ini dia untuk transmitternya. Dan yang terakhir adalah drone-nya. P8 drone. Bentuknya mirip seperti Mavic 3 guys. Ini dia. Wih, cakep ya. 350.000 sudah kamera dan kameranya bisa dikendalikan dari remote. Untuk membuka lengannya, Anda harus membuka bagian depannya dulu. Seperti ini. Kalau bagian belakangnya dulu, nggak bisa kebuka. Jadi, bagian depannya dulu seperti ini. Kemudian, baru bagian belakangnya. Set. Warnanya gray dark atau abu-abu gelap. Mirip seperti Mavic 3. Cakep nih bentuknya. Di lengan sebelah kiri ada tulisan P8 drone. Sisi sebelah kiri ada tulisan P8. Di bagian kanan kosong, tidak ada indikator yang lain. Dan pada bagian baling-balingnya ada warna indikator di bagian ujungnya. Yang belum tahu fungsi dari warna ini, selain dari aksesoris, pada saat berputar itu ada efek warnanya. Nah, silakan kunjungi link yang ada di sini. Di sebelah kiri saya ini, Anda bisa mengetahui fungsi dari warna yang ada pada baling-balingnya. Ini dia untuk drone-nya. Katanya sih ada sensor anti nabrak di bagian depan. Sini 1 buah, kiri kanan, dan 1 di bagian belakang. Ada 2 lampu orientasi di bagian depan menyerupai mata, dan di belakangnya ada 1 lampu orientasi ya. Di bawahnya ada kamera, dan dari pabrikannya memberikan
ventilasi pada lengannya di bagian atas dan di bagian bawah. Karena kalau motor berputar secara terus-menerus akan menghasilkan panas. Panas terhubung dengan plastik. Plastiknya bisa meleleh. Jadi ada lubang ventilasi di bagian atas ini. Pada saat baling-balingnya berputar, aliran udara akan masuk dari sini dan dibuang dari bawah. Begitu juga untuk mendinginkan PCB dari kameranya, juga ada ventilasi di bagian bawahnya ya. Seperti ini dia. Wow, cukup mantap. Baterainya, satu buah baterai 3,7 volt 1800 mAh. Kalau baterai yang ada case-nya seperti ini, Anda akan kesulitan mencari spare baterainya. Sebaiknya kalau Anda mau beli drone-nya, langsung bundling yang 2 baterai atau 3 baterai ya. Karena yang pakai frame seperti ini, Anda akan kesulitan mencari baterai cadangannya. Berbeda kalau baterainya nggak ada framenya, itu gampang banget. Tinggal kita menyesuaikan soket yang ada pada drone-nya. Untuk landing gear-nya ada 2 di bagian depan, kiri dan kanan. Di bagian belakang landing gear-nya ikut di bodi bawahnya ya, seperti ini. Kiri dan kanan juga. Kamera di bagian bawahnya dapat dikendalikan dari remote. Ada tulisan 5,0 kamera drone fotografi di bagian depannya. Wih, mantap. Nah, ini dia di bagian atas ini. Desainnya bentuknya mirip seperti sensor pada DJI Mavic 3 ya. Di bagian belakang ini, tapi ini hanya bentuknya saja, variasinya, tapi tidak berfungsi. Kemudian untuk penerimaan sinyal WiFi dari kamera, antenanya di bagian bawah sini terlihat, dan di bagian atas ada tombol powernya. Pada saat tombol power dipencet, maka lampu orientasi di bagian depan sini akan hidup, berkedip, sampai terhubung dengan remote-nya. Dan kameranya akan langsung menyesuaikan ke posisi awal. Ini dia. Ya, cerit-cerit ya, seperti itu ya. Mekanismenya menggunakan gear dihubungkan ke motor seperti drone-drone jadul, seperti Sima ya, seperti itu dia. Cerit-cerit pada saat mulai dihidupkan. Dan bagaimana hasil kameranya? Ini dia hasil kameranya. Jangan lupa, sebelum Anda menerbangkan drone ini, Anda harus menginstal aplikasi dulu di Play Store, namanya WiFi Cam, untuk menghubungkan citra gambar dari kamera ke handphone Anda. Dan ini adalah hasil kamera dari P8 drone. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Kalau saya bisa lihat sih, hasil kameranya terlalu noise. Ya, jelek banget untuk P8 drone ini. Berbeda loh dengan UDRC U28 Freelander kemarin. Itu meskipun dia belum bisa melakukan FPV, tetapi hasil kameranya lumayan tajam. Mirip-mirip seperti MJX 104G. Tetapi untuk drone dari P8 drone ini, wah kacau banget nih hasilnya ya. Terlalu noise untuk kontrasnya, terlalu putih. Kalau kita bisa lihat gambar di awan, di langit itu sangat kurang bagus kalau menurut saya sih. Tapi kalau matanya saya mungkin salah, ya silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian pada handlingnya, jadi pada handling dari F8 drone ini, pada saat kita melakukan yaw atau berubah arah tidak sejajar dengan pilotnya, maka drone akan serong ke kiri. Meskipun trimmingnya udah kita setting ke netral. Jadi kalau kita mau putar arah, dia akan cenderung bergeser ke arah kanan. Jadi tidak bisa stabil gitu untuk putaran yaw-nya. Untuk keseluruhan sih oke aja. Saya menerbangkan drone ini hanya kendala pada saat berputar saja. Jadi pada saat berputar, dia lebih banyak ke arah samping, tidak ke depan ya.
Jadi seperti itu. Seperti ada penambahan kecepatan ke arah kanan. Meskipun kita tidak melakukan arah ke arah kanan. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Itu pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.